Bab 4280. Kekuatan suci diberikan kepada siapa? Hati Erik merasakan firasat buruk. Bukankah hal baik mengambil semua kekuatan suci? Mengapa Dewa Bintang mengatakan harus dikasihani? Ada perasaan samar di hati. Takutnya masalah tidak sesederhana ini. Dewa Bintang tidak akan menipu dirinya lagi. Bukan. Kalian jangan gugup. Tentu saja yang belum mendapatkannya juga tidak perlu khawatir. Mendapatkan kekuatan suci bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Nada bicara Dewa Bintang saat ini penuh dengan keceriaan. Aku pernah mengatakan bahwa 12 bagian kekuatan suci ini adalah metode terkuat dalam hidupku. Selain teknik dewa peninggalanku pada masa tua. Jadi aku memutuskan untuk membuatnya sedikit lebih sulit untuk mendapatkan benda ini dibandingkan dengan kekuatan suci sebelumnya. Sederhananya, yaitu kultivator yang memperoleh kekuatan suci akan terus menerima ujian selama 7 hari. Selama 7 hari ini, kalian tidak akan bisa membuka gulungan atau memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Dan selama 7 hari, aku akan terus menjatuhkan pilar cahaya seperti yang sebelumnya di atas kekuatan suci. Mengungkapkan posisimu kepada semua orang yang dapat melihat pilar cahaya. Mengenai apakah kamu bisa bertahan melewati 7 hari dan benar-benar memiliki teknik ini. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki bakat dan kepercayaan diri yang mutlak. Jika tidak, aku menyarankanmu untuk menyerah. Disinilah kesempatan yang aku berikan padamu untuk menyesal. Mendengar sampai akhir, Erik hampir tidak bisa menahan diri untuk bersikap kasar. Dewa Bintang bisa mencelakai seperti ini. Poin bahwa gulungan tidak boleh dikirim ke dalam tas penyimpanan. Sebelumnya dirinya sudah menyadarinya. Saat itu memang sedikit aneh. Tetapi tidak disangka karena hal ini. Dalam 7 hari, akan ada cahaya ilahi di langit, terus-menerus mengenai gulungan ini. Lebih baik kamu langsung mengatakan mengenai tubuhku. Dengan kata lain, dalam beberapa hari ini, kecuali Erik membuang gulungan itu, jika tidak maka akan berada di bawah pandangan orang lain sepanjang waktu. Tidak ada tempat menyembunyikan diri. Awalnya Erik berencana melarikan diri setelah merebut kekuatan suci. Menggunakan tekanan bawah laut dan air Reiki Sky Eater untuk langsung menghilang tanpa jejak. Tetapi seperti sekarang, percuma saja dirinya melarikan diri. Karena selama ada pilar cahaya, jejaknya akan selalu ada di sana. Bertahan selama 7 hari di depan begitu banyak pesaing. Ini sedikit kesulitan. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Haha. Memang pergerakan langit berputar. Toby. Tampaknya kamu tidak pantas memiliki kekuatan suci. Lebih baik menyerahkannya. Setelah mendengarkan perkataan Dewa Bintang, klan naga sisik yang semula gugup langsung santai. Tetua klan naga sisik tertawa terbahak-bahak. Banyak kultivator klan naga sisik juga dipenuhi dengan ekspresi senang. Erik berjuang keras merebut kekuatan suci. Tetapi apa gunanya? Aturan Dewa Bintang ini hanyalah anugerah bagi mereka. Para kekuatan besar. Tidak peduli siapapun kultivator yang tidak ada kekuatan atau pengaruh. Walaupun secara tidak sengaja memperoleh kekuatan suci. Tetapi di depan kekuatan besar mereka ini, tetap harus tunduk. Toby, serahkan kekuatan suci. Aku akan mengampuni nyawamu. Merasakan kekosongan di sekelilingnya mulai berguncang. Seolah-olah akan memindahkan semua orang keluar setelah Dewa Bintang selesai berbicara. Rico memerintah dengan dingin. Serahkan padamu. Kamu ingin membunuhku meskipun aku tidak memiliki kekuatan suci sebelumnya. Sekarang aku mendapatkan kekuatan suci. Kamu malah akan mengampuniku. Erik berkata, berikan kedua kekuatan suci padaku.
Aku bisa melakukan persumpahan darah leluhur, mengampuni nyawamu dan tidak mempermasalahkan hal yang telah berlalu. Riko berkata, nilai kekuatan suci melebihi benda asing lainnya di hatinya. Apalagi dua kekuatan suci. Sekarang aturan telah berubah. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kekuatan suci. Jika kamu tidak menyerahkannya kepadaku, setelah kamu keluar, kamu akan menghadapi pengejaran abadi klan naga sisikku. Kamu tidak akan damai selamanya. Tidak ada kemudahan dan kebebasan lagi. Nada suara Riko penuh dengan ancaman dingin. Baiklah, untuk menyelamatkan nyawa, aku bisa memberikan kekuatan suci ini padamu. Tetapi aku khawatir orang lain yang hadir akan tidak senang. Erik tersenyum. Sementara pandangannya menyapu ke arah tetua kayu misterius. Tetuamu, bagaimana kalau aku memberimu satu bagian kekuatan suci dan kamu melindungi keselamatanku? Teman seiman Kiyu bercanda. Jika kamu memberikan kedua kekuatan suci kepadaku, aku akan berusaha untuk menjamin nyawamu. Tetuamu mengerutkan kening. Kemudian berpikir sejenak dan berkata dengan datar, klan naga sisik pasti akan melepaskanku. Kalian hanya berusaha. Perbedaan syarat terlalu besar. Erik menggelengkan kepala dan berkata, bagaimana kalau begini? Dua bagian kekuatan suciku ini. Satu untukmu dan satu untuk Mingzu. Kita bertiga bergabung untuk melenyapkan klan naga sisik. Kekuatan suci milik kalian. Harta karun di tangan klan naga sisik milikku. Bagaimana? Erik menyarankan sambil tersenyum dan berkata, tetuamu dan tetua Cui tiba-tiba tergerak. Kedua pihak telah berkonflik dengan klan naga sisik. Jika bisa mendapatkan kekuatan suci, mungkin bisa mengambil sedikit resiko. Ekspresi kultivator klan naga sisik berubah. Tidak lagi santai seperti sebelumnya. Mengutuk Erik atas penipuannya. Semuanya. Kalian tidak akan mempercayai orang ini. Bukan. Dia bahkan tidak menginginkan kesempatan untuk hidup. Jelas ingin mengambil kekuatan suci. Orang ini jelas menabur perselisihan dan mempengaruhi hubungan antara kita. Jika kita benar-benar berkelahi, kita malah akan tertipu oleh mereka. Tetua klan naga sisik langsung mengerutkan kening dan berkata, kalian jangan lupa bahwa kekuatan suci ini akan diselimuti cahaya ilahi selama 7 hari. Walaupun orang ini memberikannya pada kalian, dapatkah kalian menahan kemarahan klan naga sisikku selama 7 hari? Riko juga berkata, kami tidak bodoh. Tentu saja kami tahu bahwa orang ini sedang memprovokasi. Tetapi belum tentu tidak ada kesempatan jika kedua negara kami bergabung. Tetuamu berkata tanpa kejelasan. Kami klan naga sisik tidak sebodoh itu. Saat itu tiba, aku hanya akan menyerang pihak yang lemah dan mengambil satu bagian kekuatan suci. Teman seiman Mingzu, jika kalian menyetujuinya, jangan salahkan kami klan naga sisik bertindak tanpa belas kasihan. Riko berkata sambil tersenyum. Tetua Cui langsung terkejut. Klan naga sisik juga benar-benar tidak tahu malu. Mereka memperjelas bahwa mereka ingin memprovokasi hubungan kedua negara. Erik memprovokasi ketiga pihak. Klan naga sisik memprovokasi pihak mereka berdua. Mereka semua adalah orang jahat. Tetua Mui mengeluarkan ekspresi berpikir. Jika saat itu klan naga sisik hanya menyerang Mingzu, apakah mereka akan peduli atau tidak? Tobi, apakah kamu yakin tidak akan menyerahkannya? Riko memandang Erik lagi dan berkata, aku sedang memikirkannya. Tidak memutuskan bagaimana. Erik tersenyum dan berkata, baik. Riko tersenyum, berbalik dan mentransmisikan suara ke arah tetuamu. Tetuamu, pihakmu dan pihakku memiliki kesalahpahaman sebelumnya karena mengira hanya ada satu kekuatan suci.
Karena ada dua kekuatan suci, kita sebenarnya dapat bekerja sama lagi. Bagaimana bekerja sama? Tetuamu mengangkat alis dan berkata, orang ini jelas tidak ingin menyerahkan kekuatan suci. Jadi kita bisa bergabung dan menangkap orang ini bersama-sama. Pasti ada perbedaan di antara dua kekuatan suci ini. Kita ambil yang memiliki peringkat tertinggi. Setelah Erik ditakdirkan untuk mengungkapkan sosoknya dalam waktu 7 hari, Rico pun berubah pikiran. Daripada diprovokasi oleh Erik dan menyebabkan beberapa pihak bertarung sendiri-sendiri, lebih baik mengorbankan satu bagian kekuatan suci sebagai ganti kesempatan mutlak untuk mendapatkannya. Dan ada dua pihak. Kekuatan juga sudah cukup. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tetuamu juga sedikit tergerak. Jika dirinya bisa mendapatkan satu bagian kekuatan suci, pihak Tuan Istana juga mendapat perolehan. Pasti akan menjadi kabar baik bagi kayu misterius. Kali ini aku bisa melakukan persumpahan darah leluhur. Menjanjikan hasilnya. Sepakat. Setelah kedua pihak kembali bergabung, tetuamu segera mengirimkan transmisi suara kepada Tetua Cui. Tetua Cui, kami telah bekerja sama dengan klan Naga Sisik. Kalian Mingsu harus berpartisipasi dalam pengejaran kali ini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sungkan. Bersambung.